Perkenalkan, nama saya Elsa Gultom. Perkenalkan, nama saya Hermina Capah. Perkenalkan, nama saya Redika Pasaribu. Perkenalkan, nama saya Naomi Shalom Catherine Boru Simanjuntak. Perspektif struktural fungsional. Ini berpandang bahwa setiap perbedaan pada masyarakat multikultural yang akan memberikan sumbangan bagi terjadinya keseimbangan menurut Nasikun. Perspektif struktural menjelaskan perilaku manusia dan hubungannya dengan peran sosialnya. Karena setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk berperilaku tertentu sesuai dengan kategori yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Dalam semua keinginan itu akan mempengaruhi interaksi di antara anggota kelompok. Perilaku sosial seseorang dapat dikaji melalui kebiasaan dan cara berpikir yang bersumber dari proses mental. Semua anggota kelompok sosial tertarik untuk sebaik mungkin agar hubungan antara masyarakat dan individu dapat tercipta. William James mengatakan struktur sosial juga terdiri atas jalinan interaksi antar manusia dengan cara yang relatif stabil. Kita mewarisi struktur sosial dan satu pola perilaku yang diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Beberapa teori yang melandasi perspektif struktural adalah yang pertama itu ada teori peran, yang kedua itu ada teori pernyataan, dan yang terakhir itu ada teori postmodernisme. Perspektif konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi menempuh proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi dampak hal telah tersedia konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang beda dengan kondisi semula. Dan teori konflik ini menitik beratkan pada konsep tentang kekuasaan dan wewenang yang tidak merata pada sistem sosialnya sehingga bisa menimbulkan konflik. Nasikun 1991-17 menyatakan bahwa pendekatan konflik berpangkal pada beberapa anggapan dasar. Yang pertama yaitu setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan kata lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. Yang kedua, setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya. Yang ketiga, setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya desintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. Dan keempat, setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang lain. Para penganut pendekatan konflik memandang perubahan sosial sebagai gejala yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat. Bahkan lebih dari itu, konflik dianggap bersumber di dalam faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat. Perspektif elitis. Dalam perspektif elitisme, struktur masyarakat terbagi dalam dua kelas yang berbeda, yaitu sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan besar atau akses luas terhadap kekuasaan yang disebut sebagai elit, dan anggota masyarakat dalam jumlah besar tetapi tidak memiliki kekuasaan yang real, yang dikenal sebagai masyarakat dalam konteks fenomena ketimpangan distribusi kekuasaan. Inilah sesungguhnya terma elitisme, selain pluralisme dan konsep-konsep lainnya dibahas oleh Birch dalam bukunya Konsep dan Theories of Modern Democracy itu. Secara umum, para ahli teori tentang elit mendeskripsikan elite sebagai bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok, atau memiliki latar belakang yang mirip, memiliki nilai-nilai kesetiaan dan kepentingan bersama. Elite mengukur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal dari satu lapisan masyarakat yang sangat terbatas atau eksklusif. Elite pada dasarnya otonom, kebal akan gugatan dari siapapun di luar kelompoknya. Dalam masyarakat yang relatif kecil dan homogeneous, Gemeinschaft adalah kecenderungan elit berbentuk tunggal dan memiliki pengaruh dan kekuasaan di seluruh cabang kehidupan seperti ekonomi, politik, dan kultural.
Perspektif plural. Pluralisme terdiri dari dua kata, plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Dalam model pluralisme, distribusi kekuasaan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Dapat juga dinyatakan bahwa kekuasaan terdistribusi secara relatif merata di dalam masyarakat. Pluralisme muncul sebagai akibat dari perubahan sosial dan ekonomi. Kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, model pluralisme cenderung dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, terutama pada negara yang mengembangkan sistem demokrasi liberal. Menurut Parsos, perkembangan model pluralisme pada awalnya muncul dari pandangan dua ahli, yaitu Lindblom dan Dahl. Mereka berpandangan bahwa demokrasi liberal dapat beroperasi demi kepentingan sistem kapitalis. Namun, untuk mengantisipasi problem tersebut, menurut mereka bukanlah dengan menghabisi sistem kapitalisme, akan tetapi perlu menciptakan demokrasi yang lebih partisipatif, adil, dan terbuka. Pluralisme dan elitisme merupakan dua konsep yang lazim digunakan oleh para pemikir politik dalam konteks mengenai diskursus bagaimana kekuasaan politik terdistribusi di dalam masyarakat. Dalam model pluralisme, distribusi kekuasaan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Dapat juga dinyatakan bahwa kekuasaan terdistribusi secara relatif merata di dalam masyarakat.